Kali ini gue mau bacain cerita yang dikirim ke DM IG gue. Yang gue sendiri pemilik 4 kucing ya. Merinding denger ini, jangan main-main sama kucing guys. Mungkin gak terlalu seram, tapi saya harap bisa diambil pelajarannya. Ini cerita dari Indonesia bagian tengah. Jadi kisah nyata ini saya dapat dari ibu teman saya, di mana dia yang mengalami kejadian ini. Dia punya belasan saudara. Zaman dulu kalau punya banyak saudara adalah hal yang biasa. Tapi saudara-saudara ibu teman aku meninggal satu persatu. Padahal gak ada yang sakit. Jadi orang tuanya curiga dong. Pergilah mereka ke orang pintar dan bertanya, bagaimana bisa anaknya meninggal satu persatu padahal gak ada yang sakit? Dan kata orang pintar ini, ternyata saudara mereka meninggal karena ada salah satu dari mereka yang ngebunuh anak kucing dengan tragis. Anak kucing itu dimasukin ke dalam plastik berisi es, kemudian diikat mati dan dihanyutkan di sungai sampai anak kucing itu mati. Astagfirullah. Jadi itu kata orang pintar itu. Akhirnya mereka kayak baca doa gitu dan minta maaf. Aku gak ngerti sih gimana cara mereka minta maaf. Mungkin kayak tobat gitu dan berdoa kepada Tuhan. Setelah mereka berobat ke orang pintar, akhirnya saudara mereka tidak ada yang meninggal lagi. Katanya sih gak kebayang kalau sampai mereka telat bertemu dengan orang pintar itu. Mungkin bakalan meninggal semua, termasuk ibunya teman aku. Aku tahu hidup dan mati itu di tangan Tuhan, tapi aku harap ini bisa diambil pelajarannya, karena ini kisah nyata dari Indonesia bagian tengah. Sayangin kucing kalian ya. Aduh, lagi-lagi dapet cerita yang ngomong kalau yang mau diceritainnya nih nanti bakal mampir. BTW ini ya bentukannya. Namanya ada di sini. Aku udah tulis, aku nggak mau nyebutin soalnya kayak seakan-akan nanti kita manggil ya kan. Singkat ceritanya, yang digambar ini ngikutin mbak yang nyeritain ini dari Jogja sampai dia pulang lagi ke Depok dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi sekolah aku ada acara tur gitu ke Jogja tahun 2016. BTW nama sekolah aku SMK PGRI Sensor NIT. Di bulan April 2016 kita semua berangkat ke Jogja pukul 7 pagi dari sekolah dan sampai hotel sekitar jam 12 malam. Singkat cerita, di hari kedua setelah kita pulang dari pabrik gula di Jogja, kalau nggak salah namanya pabriknya itu NIT, kita sensor lagi. Pada pukul 9 malam, aku dan temanku itu duduk di bangku lobi hotel bareng-bareng teman yang lain sambil wifi-an. Waktu aku asik main HP, aku mengalihkan pandangan ke depan pintu hotel. Aku melihat sosok wanita cantik berpakaian layaknya seorang putri, memakai baju pengantin masuk ke hotel. Dia sangat cantik dan dia tersenyum padaku. Lalu aku bertanya pada temanku, sebut saja si N. Di hotel kita ada yang nikahan ya? Lalu si N menjawab, gak ada, kan udah di booking sama kita. Mana ada yang nikahan? Lalu aku memberanikan bertanya pada resepsionis. Dia bilang juga tidak ada yang nikahan. Lalu aku bingung dan berpikir kalau aku sedang halusinasi saja. Pada pukul jam setengah 12 malam, aku merasa lapar dan aku ngajak temen aku N untuk masak pop mie di dapur hotel. Saat keluar kamar, itu sangat sepi. Pas di jalan menuju dapur sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang lewat di samping teman aku. Dan itu perempuan gaun pengantin tadi. Aku kaget bukan main. Lalu aku bertanya pada temanku, tadi lu lihat gak ada yang lewat? Kata temanku, gak ada. Gue cuman merasa dingin aja. Ya udah, aku lanjut sambil masak air panas. Saat lagi buka bumbu pop mie, tiba-tiba teman aku teriak kalau dia lihat loh sosok wanita di lorong dapur. Aku tengok gak ada siapa-siapa. Pagi harinya aku bangun setengah 5 buat mandi dan sholat. Ketika aku lagi mandi, tiba-tiba air keran mati sendiri dan nyala lagi. Lampu kamar mandi ikut redup. Aku mikir, mungkin teman aku udah bangun. Saat aku mau bilas badan aku melihat air yang keluar dari shower itu berwarna merah darah. Aku kaget. Ini gue mau bacain 2 pengalaman serem dari Kak Cindy yang sebenarnya gue takut untuk ngebacain ini, cuman ya udahlah ya.
Ini cerita pertama. Aku digangguin lagi hamil tua 7 bulanan. Ini sekitar tahun 2019. Aku sedang tidur sama suamiku di kosan. Kebetulan malam itu aku tidur miring menghadap ke tembok. Tiba-tiba malam hari aku ngerasa ada tangan dengan kuku panjang berjalan ke arah perutku sambil ngelus-ngelus perutku. Aku yakin ini bukan suamiku, karena kerasa kukunya panjang banget. Aku sampai merinding, mau teriak bangunin suami pun gak bisa, cuma bisa baca-baca ayat Al-Quran. Tetapi entah mengapa semakin aku baca, tangan itu semakin kuat cengkeramannya ke perutku. Aku ketakutan bukan main. Saat aku udah bisa teriak dan gak ngerasain tangan itu lagi, aku melihat ke arah suamiku. Ternyata suamiku tidur membelakangi. Aku langsung cerita sama suamiku dan nyalain murat Al-Quran. Ini cerita kedua. Saat lebaran, aku dan keluarga mudik ke rumah nenek yang ada di Kerawang. Dan kebetulan daerah tempat nenekku masih begitu seram, apalagi di bagian belakang rumah nenekku. Saat itu malam hari jam 9-an, kita sekeluarga ngumpul di ruang tengah, ngobrol-ngobrol tentang sedikit mistis yang pernah dialamin keluarga kami. Nah, di tengah-tengah badanku tuh terasa capek banget dan memutuskan untuk tidur di kasur bareng dengan keluarga. Di kasur itu ada 4 orang yang tidur, ada 2 bibi dan sepupuku yang masih 9 tahun. Namun entah mengapa aku ngerasa sedang tidur, ternyata kata keluargaku aku kerasukan. Katanya aku kayak marah-marah, berdehem, matanya melotot, dan yang lebih parah aku lagi cekik sepupuku yang 9 tahun. Sepupuku sampai nangis dan ketakutan. Aku baru sadar dari tidurku saat bibi dan keluargaku pada teriak-teriak manggilin nama aku. Seluruh keluarga pada menginterogasi aku. Aku bingung mau jawab apa, karena aku emang kerasa sedang tidur, gak kerasa cekik sepupuku. Awalnya mereka kira aku sedang ngelindur. Tapi katanya saat mata aku melotot ke arah mereka dan marah, baru mereka teriak manggil namaku dan suruh aku sadar. Semenjak itu, keluarga aku nggak ngomong apa-apa lagi. Aku pernah nanya ke temanku yang anak indigo, katanya benar aku kerasukan, dan dia bilang itu adalah hantu negatif bayi bajang terkuat yang ada di belakang rumah. Lebih tepatnya sosok yang pernah dulu ditanam sesuatu untuk mencelakai kakekku, dan dulu nenekku juga pernah jatuh di tempat itu. Kata nenekku ngerasa ada tali yang membuat nenekku jatuh sampai nggak bisa jalan berbulan-bulan. Kali ini gue mau bacain cerita yang sangat singkat dari Tania Kalista, tapi ini beneran bisa bikin bulu kuduku berdiri. Jadi bulan lalu ibu saya sakit dan dilarikan ke RS pada jam 12 malam. Kami menunggu, dan pada jam 2-an saya disuruh ke labor. Saya pergilah ke labor bersama oma saya. Sesampainya di labor, oma saya mengetuk-ngetuk pintu labor. Saya asik ngefotoin lorong yang sepi dan gelap. Di situ ada kursi buat orang nunggu. Kursi itu tepatnya di bawah pohon. Saya melihat ada seseorang cowok lagi duduk. Anehnya dia duduk dengan posisi pinggang ke atas menghadap ke saya dan kaki lurus ke belakang. Di situ saya bertatapan dengan seseorang itu. Mukanya nggak terlalu pucat seperti manusia biasanya. Cuma anehnya kakinya menghadap ke belakang. Saya bertatap-tatapan sama dia cukup lama. Sampai oma saya menyuruh saya mengetuk jendela di dekat sosok ini. Sesampainya saya di jendela, dia menghilang begitu saja. Kursinya tuh kayaknya di sini nih. Di sini, di bawah pohon dan deket jendela. Ngeri guys, mendingan gak usah nantangin kayak gitu ya, jangan diliatin. Kali ini gue mau ceritain pengalamannya Kak Winda selama di SMP yang ngalamin kesurupan massal di sekolahnya berkali-kali. Aku punya cerita waktu aku kelas 1 SMP. Aku bersekolah di salah satu SMP yang cukup terkenal di kota aku. Sekolah itu sudah ada dari tahun 70-an. Dan sudah terkenal banget, sangat angker karena punya tempat yang dinamakan keramat. Tempat itu digunakan untuk persembahyangan bagi yang beragama salah satu agama, aku gak mau nyebutin. Di area keramat juga sudah dibatasi area yang boleh dikunjungi atau tidak.
Dan kalau sedang datang bulan, nggak boleh lewatin area keramat itu. Sekolah SMP ku juga sering ngalamin orang kesurupan. Bisa dibilang sering terjadi di sekolah karena penunggu yang ada di sekolah marah. Dan suatu hari, aku lagi di kelas sewaktu jam istirahat siang. Kelas aku ada di lantai 2. Aku dengar suara teriak-teriak dari bawah. Aku kaget dong, kakak kelas aku kesurupan, teriak-teriak terus nari-nari. Dan herannya yang ngebantuin megangin dia malah ikutan kesurupan. Di hari itu sekolahku digemparkan sama orang-orang kesurupan, Kak. Banyak banget, ada yang kesurupan di kelas, di lapangan sekolah, yang kira-kira kesurupannya lebih dari 20 orang. Guru agamaku ada 3, sampai kewalahan menangani siswa yang kesurupan. Tapi beberapa siswa ada yang cepat sadar, kecuali kakak kelas aku yang pertama kali kesurupan. Itu gak sadar-sadar sama sekali, Kak. Hampir 1 jam lebih dia kesurupan. Kelihatan dia marah banget, matanya merah dan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Dia juga sempat bilang, katanya dia marah karena gak suka dengan kelakuan siswa pada saat itu. Dan dia menyuruh seluruh siswa dilarang untuk pulang ke rumah. Tapi guruku tetap menyuruh semua siswa pulang ke rumah lebih awal. Nanti takutnya malah semakin banyak yang kesurupan. Setelah itu aku gak tahu deh keadaan kakak kelas itu bagaimana. Sampai-sampai masuk koran berita kesurupan masalnya. Tapi besoknya sewaktu aku sekolah seperti biasa, kakak kelas itu kesurupan lagi. Tapi tidak dalam keadaan marah. Dia cuma sedang nari-nari, gak jelas gitu. Dia sadar, terus kesurupan, sadar, terus kesurupan, gitu aja terus. Nah, di hari kedua, itu orang kesurupan masih ada, tapi gak banyak termasuk kakak kelas aku itu. Di hari ketiga, kakak kelas itu juga masih kesurupan. Sama seperti hari sebelumnya, nari-nari gak jelas dengan posisi dia sedang marah. Akhirnya guru agamaku ngumumin ke semua siswa bahwa jangan sekali-sekali ngomong kasar di area sekolah. Karena bisa membuat penunggu yang ada di sekolah itu tersinggung. Apalagi ngomong kasar dekat area keramat. Gue mau bacain pengalaman horor salah satu followers gue. Kalian harus nonton sampai habis karena ini bener-bener bikin gue merinding. Oke. Tahun 2020 kami studi tur ke Bali. Sekolah kami dapat 2 villa murah, laki-laki dan perempuan dipisah. Habis sholat maghrib kami makan, setelah itu kami masuk ke ruangan masing-masing karena sudah pukul 8. Di situ teman aku namanya Rio ngajak kami cerita-cerita karena saking serunya sudah pukul 10.30 ruangan terasa dingin. Rio masih mau cerita padahal yang punya villa udah bilang, "Adek-adek, kalau di villa ini malam ini ngomongnya jangan terlalu berisik ya. Saya cuma gak mau nanti ada yang iseng." Di kamar ini ada 13 laki-laki. Pintu depan itu ngarah keluar pagar dan pintu belakang ngarah ke rumput dan ayunan. Gak lama ada ketukan kecil dari tembok sebelah lemari. Si Rio bilang, "Punten saha ya?" Yang lain pada kebangun. Si Andi ini kesal ngetok dindingnya dengan kenceng. "Woi bangsat, ini teh saha?" Aku kaget. Suara ketukan itu bunyinya agak keras, tapi kali ini kayak ada batu kecil dilempar 3 kali. Si Rio kesal dan nantengin, "Sini lo kalau berani masuk kamar gue, jangan ngetok bego." Tiba-tiba Lian temanku bilang, Rio, di belakang lu ada gorila." Aku ketawa, tapi aneh si Rio badannya gak bisa gerak, pasang wajah ketakutan. Semua panik. Rio lihat apa? Kok bisa sampai gak bisa gerak? Kita semua fokus ke arah yang dilihat Rio. Asli di situ kebentuk badan hitam gede, kepalanya kayak reok. Aku langsung terima kalau itu iblis yang pertama kali aku lihat. Ternyata bukan aku aja yang lihat, tapi semua temanku lihat. Serem banget, mukanya merah kayak nonjol keluar, terus wajahnya berbulu, giginya bertaring panjang. Syukurnya dia cuma natap Rio. Aku nangis sejadi-jadinya tanpa suara. Gak lama mataku ngeblur, kepala pusing, akhirnya aku pingsan. Pas bangun aku lihat jam bergerak melawan arah. Di situ hidung aku mimisan. Tiba-tiba ada bocah pakaian baju putih, rambutnya lurus berponi, bercucuran darah dari ujung kepala sampai baju, mukanya rata. Seruangan bau amis darah. Dia narikin kaki aku. Dan ternyata teman aku semuanya tergeletak di rantai gak sadarkan diri. Aku lihat Rio masih gak gerak. Di kanan Rio ada cewek rambut panjang sekaki, pakai baju adat upacara Bali. Sebelahnya lagi ada kepala buntung, darahnya kemana-mana sampai lantai banjir darah. Anak kecil itu narikin kaki temen aku satu-satu. Aku pengen teriak tapi gak bisa bersuara. Gak lama darahnya hilang, semua bersih.
Aku kerasa dingin dan mual-mual. Akhirnya semua kebangun dan gak ada yang ingat sebelumnya kejadian apa, termasuk si Rio. Cuma aku yang ingat dan terima kalau itu nyata. Aku lihat lagi ke jam seperti biasa. Besoknya pengen curhat ke yang punya villa, tapi gak ada dan gak ketemu lagi. Aku cuma bisa diam merenung trauma. Pengen cerita ke ortu, tapi takutnya dikira ngadi-ngadi. Banyak yang bilang kalau di cerita kemarin itu adalah genderuwo. Kali ini gue mau cerita tentang anak kecil yang hilang 3 hari dimomong sama genderuwo. Ini cerita booming banget waktu gue masih SD, yang bikin anak-anak kecil di rumah gue gak boleh keluar rumah melebihi dari jam 5:30 sore, waktu-waktu maghrib gitu. Jadi ceritanya bocah laki-laki ini main sore hari sama teman-temannya bertiga. Mereka main di pinggir kali. Memang rumah mereka ada di pinggiran kali. Anak-anak ini udah disuruh pulang, tapi mereka masih mau main. Jadi mereka bandel dan tetap main. Menjelang 5:30 sore, bocah laki-laki ini memutuskan untuk main petak umpet. Teman-temannya tadinya gak mau, karena udah mau maghrib. Yang katanya waktu terlarang untuk main petak umpet. Tapi mereka dipaksa, dan akhirnya mereka setuju untuk main. Permainan pertama bocah laki-laki ini yang jaga, dan nyari temennya yang ngumpet. Tapi saat dia setelah selesai hitung 1-10, waktu maghrib pun tiba. Karena di pertengahan permainan dia memutuskan untuk tetap mencari teman-temannya. Sudut demi sudut dari pinggir kali dia telusuri untuk menemukan teman-temannya yang sedang bersembunyi. Tapi tak kunjung ketemu. Awalnya dia berpikir teman-temannya pintar bersembunyi ya. Atau dia ditinggal pulang oleh mereka. Tak mau kalah, tetap mencari teman-temannya walau hari sudah semakin gelap. Dia memasuki rimbunan pohon bambu di pinggir kali, berteriak memanggil nama teman-temannya dan sudah mulai khawatir karena tidak ada yang jawab. Dia berteriak menyerah dan mengaku kalah. Masih tidak ada jawaban. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang, tapi di situ dia baru menyadari dia sudah terlalu jauh di dalam rimbunan pohon bambu. Dia mencari jalan keluar, namun hari sudah benar-benar gelap. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Berusaha berteriak memanggil teman-temannya dan ibunya, hingga dia menangis dan kelelahan. Bocah itu tertidur di rindangan pohon bambu. Tak lama dia terbangun mendengar suara ibunya memanggil. Sambil menangis, dia teriak, "Aku di sini, Bu!" Tapi ibunya tidak mendengar. Sampai dia melihat ibunya mendekati dia, ibunya masih tidak mendengar dia. Padahal bocah itu sudah menangis dan berteriak. Sampai ia melihat ibunya menangis dan berdoa untuk dipertemukan oleh anaknya. Saat itu pula suara anak ini terdengar dan ibunya melihat dia sedang duduk di atas pohon mangga yang rindang. Anak itu turun dan memeluk ibunya. Ibunya menangis. 3 hari kamu gak pulang, Nak. Kamu ngapain di sini? Anak itu terheran. Dia hanya tertidur sebentar di sini. Hari terasa masih sama baginya. Konon dia diculik oleh sosok besar selama 3 hari dimomong oleh sosok itu. Tapi tidak pernah melihat seperti apa sosok. Cerita ini buat kalian yang punya banyak poster di kamar. Halo, aku Winda. Aku punya pengalaman yang cukup mengerikan bagiku, karena setelah itu aku gak bisa tidur sampai berminggu-minggu. Seperti anak SMP lainnya, aku suka banget sama K-pop. Idolku salah satu boyband yang sedang terkenal. Mending gak usah dikasih tahu ya, biar gak menyerang fans nantinya. Aku termasuk fans yang suka koleksi poster dan photocard. Poster biasanya aku tempel di dinding, kususun dengan rapi, dan harus terlihat dari kasurku. Ya, kalian tahulah kenapa harus begitu. Sebelum tidur aku terbiasa memandangi mereka. Tapi suatu malam pukul 1, aku belum bisa tidur karena masih keasikan main HP. Lampu kamarku udah redup, cuma lampu tidur yang nyala. Aku fokus ke HP-ku. Susunan poster-posterku kelihatan dari belakang HP-ku karena aku tiduran menghadap mereka. Gak ada apa-apa sampai aku notice satu hal. Salah satu dari idolku hilang dari posternya. Awalnya aku pikir paling karena gelap makanya dia gak kelihatan. Sampai satu ketukan di bawah kasurku terasa seperti ada sesuatu di bawah kasurku. Aku mencoba untuk gak hiraukan banget dan mencoba untuk tidur. Tapi saat aku pejamkan mata, gak tahu feelingku berasa ada yang sedang berdiri di ujung kamarku. Aku gak mau lihat ke sana. Aku cuma berusaha untuk tidur. Tapi kalian pernah gak sih punya perasaan kayak ada orang yang sedang ngeliatin kalian gitu? Itu yang aku rasain.
Akhirnya aku beranikan untuk ngelihat supaya aku tenang untuk tidur. Di situ kelihatan sosok laki-laki gelap tinggi, posternya seperti aku kenal. Tapi gak lama, cuma sekitar 2 detik dia menghilang. Aku membuang mataku, takut dia malah samperin lebih dekat. Mau keluar dari kamar, tapi pintunya di samping tempat dia berdiri tadi. Udah sekitar 5 menitan aku berusaha tidur tapi gak bisa. Akhirnya aku lihat lagi ke sana. Gak ada apa-apa. Tapi aku nyadar idolku yang hilang dari poster muncul lagi. Kali ini dia terlihat jelas banget. Seharusnya kalau emang tadi karena gelap dia nggak kelihatan, sekarang juga begitu dong. Dia natap aku senyum, tapi makin lama aku pandangin senyumnya berasa berubah jadi senyum menyeramkan. Menatap aku seakan-akan dia sedang menertawaiku. Ini feeling aku aja, yang tadi berdiri di pojok kamarku itu sosok yang menyerupai dia. Dan sekarang sosok itu masuk lagi ke posterku. Entah apa yang terjadi setelahnya, aku rasa tiba-tiba sudah pagi. Seharian aku mikir, apa harus aku copot poster-poster ini? Tapi gak tega gak bisa liatin mereka lagi. Tapi kalau emang itu benar bisa diisi oleh makhluk yang menyeramkan, mending aku copot. Gak ada yang tahu kalau poster yang aku pandangin, ada makhluk juga yang lagi mandangin aku, merhatiin setiap gerik-gerik aku, dan gak berhenti liatin aku tidur semalaman. Ih, copot deh.